Tadi dibilang awaluma nuzila minal Quran wa huwa biwari Hira adalah 5 ayat surat Iqra. Ini termasuk ayat pertama yang turun di dalam Al-Quran, yang turun ke bumi. Dari langit dunia menuju ke bumi dibawa oleh malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi wa anbiyaihi wa auliyaihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat, amma ba'du. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, bukalah pintu hati kami dengan cahayamu sebagaimana yang telah Kau berikan kepada para kekasih-Mu. Berilah kami pemahaman ilmu sebagaimana pemahaman yang sudah diraih oleh para nabi, para wali, dan hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fidina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu yang sudah kami pelajari dan ilmu-ilmu yang akan kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk diri kami sendiri, berguna untuk keluarga, anak istri kami, dan seluruh cucu-cucu kami, berguna pada seluruh masyarakat yang hidup di sekitar kami. Ngertikanlah kami semua dan seluruh keluarga kami, seluruh anak-anak, cucu-cucu, dan istri-istri kami ngerti tentang ilmu agama-Mu ya Allah. Dan ngertikan pula seluruh kerabat kami tentang ilmu agama-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami semua berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak pernah bisa khusyuk, dan dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah Kau terima, dan dari mempunyai doa yang tidak pernah Kau kabulkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita semua ditakdir Allah bisa bersua kembali dalam rangka membaca kitab tafsir Jalalain karya Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan niatan mendapatkan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat. Ditakdir bisa bertemu Nabi Muhammad SAW di dunia sampai di akhirat. Segala apa yang menjadi ucapan, perbuatan, tingkah laku, dan akhlak kita selalu membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi batu loncatan kita semua menggapai syafaat uzma dari beliau kelak di hari kiamat dan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga ilmu yang kita bacain menjadi ilmu yang nafi'ah, yang mubarak fiddin wa dunya wal akhirah, berguna untuk kita sendiri, berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kami, dan berguna kepada semua yang menyaksikan pengajian ini secara langsung maupun yang lewat media sosial. Ala diniyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man wa salafu sholih wa ala kulli niyati jami' masyayikhina wa jami' auliyaina Indonesia wa ala kulli niyati jami'i
anbiya wal awliya wal ulama al madhkura asma'uhum fi hadzal kitab bi Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati jami masyayikhina khususan Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Abi Syarif, Syekh Muhammad Jaarullah bin Abdul Aziz bin Fahad, Syekh Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Fahad, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fashashi, Syekh Hasan Al-Ajami, Syekh Alauddin Al-Mazjaji, Syekh Ahmad bin Sulaiman Al-Hijami, Syekh Muhammad Abid, Syekh Abdul Mahasin, Syekh Muhammad Amin Suwed Damaskus, Syekh Abdul Qadir Asyibli, Syekh Hasan Al-Masad, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Abdul Alim bin Abdul Jalil Ahmad Nawawi Abdul Jalil, Sulim wa Furim Azwaji Madurati Malibati Majmain Jami Walidaina Jami Abaina wa Ummatina wa Masyaikhina wa Azwajina wa Durriyatina wa Auladina wa Talamidina wa Ra'iyatina wa Astiqaina wa Karabatina wa Ikhwanina fid din wa Ahlina wa Damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum syai'ul lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca surat Al-Alaq atau Iqra bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Iqra utawi surat Iqra dalam kurung surat Al-Alaq ada namanya surat Al-Alaq. Ada ulama yang menyebutnya surat Iqra, ada ulama yang menyebutnya surat Qalam. Jadi namanya surat ini ada tiga. Fa'asma'u salah satu namanya ada tiga. Jadi ada yang bilang surat Iqra, ada yang bilang surat Al-Alaq, ada yang bilang surat Al-Qalam. Makkiyatun iku bangsa Mekah. Berarti surat Iqra turunnya di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Wahaya utawi surat Iqra tis'a asrota iku 19 ayatan apane ayate. Jumlah ayatnya surat Iqra itu jumlah totalnya 19 ayat. Sodruha utawi kawitane surat
Iqra utawi kawitane surat Iqra hila hingga malam ya'lang ayat malam ya'lam awaluma iku kawitane ayat nuzila kang den turunaken apa minal qur'ani bayani Al-Qur'an wadzalika utawi awaluma nuzila minal qur'an bi ghairi Hira'a iku ing dalem gunung Hira rawang riwayataken hu ing awwaluma nuzila minal Qur'an wa dzalika bi ghairi Hira Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Permulaan surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini dari ayat pertama sampai ayat ke-5 ini termasuk ayat dari 30 juz di dalam Al-Quran yang turun pertama kali adalah 5 ayat yang ada di surat Iqra. Jadi 5 ayat dari surat Al-Iqra, ayat terdepan ini, 5 ayat terdepan ini turun pertama kali. Dari sekian 30 juz ini tuh yang turun pertama kali ke bumi itu adalah 5 ayat ini. Itu turunnya pas Nabi bertapa atau bermeditasi, tafakur, mendekatkan diri kepada Allah dengan khalwat, menyepi. Pada saat Nabi berada di gua yang berada di Gunung Hira. Bisa disebut Gunung Hira, bisa disebut Gua Hira karena guanya ada di gunung. Gitu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Pertanyaannya sekarang banyak orang itu iskal ya, menjanggal dalam pikirannya. Katanya Iqra 5 ayat pertama turun pertama kali. Kenapa kok ditaruh di juz 30 al-alaq ini? Al-Fatihah ditaruh terdepan. Berarti turunnya Al-Fatihah yang jelas ya lebih dahuluan Iqra ke bumi. Kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya sampai An-Nas ya. Dan tadi dibilang awwaluma nuzila minal Qur'an wa huwa bi ghairi Hira adalah 5 ayat surat Iqra. Ini termasuk ayat pertama yang turun di dalam Al-Qur'an yang turun ke bumi. Dari langit dunia menuju ke bumi dibawa oleh malaikat Jibril. Ini 5 ayat pertama. Tapi kenapa kok ditaruh di belakang juz 30, ditaruh di juz amma, sedang Fatihah dan seterusnya ditaruh di bagian depan? Seharusnya kalau logikanya orang nulis ya, nulis itu yang pertama kali turun itu yang ditulis. Iya kan? Nabi punya sekretaris pribadi yaitu sahabat Zaid bin Sabit. Setiap ada ayat Quran turun dibawa oleh malaikat Jibril, langsung Nabi membacakan, yang nulis langsung Zaid bin Sabit, sekretaris pribadi ini Kanjeng Nabi. Tapi ditulis yang jelas bukan di kertas, kadang ditulis di kulit unta, ada yang ditulis di kayu pelapa kurma, ada yang ditulis di kulitnya hewan, kadang kulitnya hewan, kadang tulang, kadang ya kayu pelapa kurma. Karena kertas ini yang jelas dari kayu. Perkembangan zaman demi zaman kita lalui, kemudian sampai kayu jadi kertas kayak gini. Makanya hutan banyak habis karena ya kayu itu bisa jadi bangku, dibutuhkan oleh rumah yang membutuhkan kayu. Orang mau ngecor butuh kayu. Orang membuat kursi, membuat bangku, membuat meja, membuat dipan butuh kayu. Orang sekolah butuh kayu. Sebab ini kertas kan dari kayu. Apalagi yang bukan hanya kering dari kayu. Iya. Kalau zaman dahulu Adang pakai kayu katanya. Ini pertanyaannya. Nanti kita jawab. Kita baca sejarahnya, kenapa kok sampai Iqra ditaruh di belakang, kok nggak ditaruh di depan. Pembahasan kali ini bahas itu aja.
Untuk selanjutnya kita teruskan di pertemuan yang berikutnya di besok. Nah, kita bahas sekarang masalah ini. Jadi sengaja saya hanya memaknai sampai di situ, sampai di Rawahul Bukhari. Untuk Iqra ke belakang ini saya jelaskan nanti di pertemuan berikutnya. Kata-kata awalu ma nuzila minal Quran, 5 ayat dari surat Al-Alaq ini turun pertama kali dari Al-Quran. Terus yang turun kedua surat apa? Yang turun kedua itu Nun wal qalami wa ma yasturun, itu turun urutan kedua. Jadi ada urutannya. Yang turun pertama kali itu Iqra 5 ayat. Yang kedua surat Nun wal qalami wa ma yasturun, setelah itu loh. Itu yang setelah surat Al-Mulk Tabarak gitu. Dan ada surat Nun wal qalami wa ma yasturun, itu turun yang kedua. Yang ketiga, urutan yang ketiga adalah satu surat Al-Muzammil. Surat Muzammil itu turun yang ketiga kali. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil itu urutan ketiga. Kemudian sumal mudassir, surat Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir gitu. Wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir, al-ayah dan seterusnya. Jadi ayat-ayat terdepan yang turun pertama kali ke bumi, kalau aslinya ya dari Loh Mahfud Allah turunkan ke samai dunia, langit dunia, langit lapis pertama menurut kasar itu dibawa oleh malaikat Jibril didiktekan ke malaikat langit dunia, dicatat 30 juz itu. Baru kemudian oleh malaikat Jibril dibawa ke bumi, ditransfer ke Rasulullah SAW ini sesuai kasus, sesuai wakoe, permasalahan-permasalahan, kejadian-kejadian yang dialami Nabi Muhammad SAW sendiri bersama para sahabat dan keluarganya, bersama kaumnya. Itu sesuai kasus sampai dalam kurun waktu globalnya ya 20 tahun, fi isrina sana, 20 tahun turunnya Al-Quran. Kalau kita genapkan ya 23 tahun. Karena Al-Quran pertama kali turun di usia Rasulullah SAW, usia 40. Wafatnya Rasulullah usia berapa? 63 tahun. Berarti 23 tahun Quran ini turun ke bumi. Yang aslinya dari Loh Mahfud ke langit dunia itu sudah 30 juz. Dan sebelum dikirim oleh malaikat Jibril ke Rasulullah sudah hafal hatinya 30 juz itu. Jangan dikira yang ngajari Rasulullah malaikat Jibril, gurunya Nabi Muhammad itu malaikat Jibril, bukan. Yang pertemuan kemarin kan sudah saya jelaskan. Milladun hakimin alim. Wa talaqqul Qur'an milladun hakimin alim. Yang ngajari Rasulullah SAW Al-Quran itu langsung Allah, bukan malaikat Jibril. Jadi sebelum dikirimi 5 ayat, 7 ayat, 4 ayat, 1 ayat, 2 ayat, 1 surat, Nabi sudah hafal dulu. Hatinya sudah dikasih tahu ilmu Al-Quran 30 juz ini sama Allah. Kenapa kok disuruh baca Iqra? Karena Nabi sendiri ini ya bingung, ketakutan menjumpai makhluk atau sosok makhluk yang berupa malaikat Jibril ini. Ini setan, apa jin, apa manusia, apa siapa, kan tidak tahu. Bingung, makanya ketakutan pertama kali. Diturunnya itu pas terjadi di Gua Hira. Berarti ayat pertama itu 5 ayat surat Iqra, kemudian Nun wal qalam yawma yasturun, urutan kedua. Urutan ketiga adalah ya ayyuhal muzammil. Urutan keempat adalah ya ayyuhal mudassir, hakata dan seterusnya. Ini keterangan diambil dari tafsir Khazin.
Walakinnal masyhur an ghairi, ada ulama tafsir yang lain, innal awal ma nuzila ba'da Iqra suratul Mudassir. Ada yang bilang surat yang turun setelah surat Al-Iqra, surat Al-Alaq adalah surat Mudassir. Tapi kalau ikut tafsir Ghazin itu surat Al-Alaq dulu, baru Nun wal Qalam mas turun, baru Muzammil, baru Mudassir. Terus yang beda ulama ini dalam segi penataan surat. Waqtalafas salaf fi tartibi suwaril Quran. Ulama salaf kita, ulama klasik kita berbeda pendapat, silang pendapat di dalam penataan atau penyusunan surat-surat Al-Quran. Surat mana yang terdepan? Katanya Iqra ini turun pertama kok tidak ditaruh di posisi pas terdepan kayak Fatihah gitu. Malah Fatihah turunnya belakangan kok ditaruh di depan. Wassoheh, menurut pendapat yang soheh, innakhtilafahum kana qabla ardil Quran ala Jibril fil marratil akhirah. Sebenarnya perbedaannya ulama tentang penataan surat Al-Quran ini terjadi sebelum Al-Quran ini didiktekan oleh Rasulullah SAW terhadap malaikat Jibril di pertemuan terakhirnya dengan malaikat Jibril. Kan biasanya malaikat Jibril turun pas itu Ramadan. Nabi mengaturkan apa yang dibaca kepada malaikat Jibril. Jadi ditasheh lah, ditasheh. Malaikat Jibril nanti yang menyampaikan ke Allah. Rattaba Rasulullah SAW Al-Quran ala ma huwa alai al-an. Rasulullah SAW sendiri yang menyusun urutan surat yang ada di Al-Quran sebagaimana yang telah kita jumpai sekarang ini. Rattaba Rasulullah SAW Al-Qur'ana ala ma huwa alai al-an. Rasulullah SAW sendiri yang menyusun urutan surat, yang menyusun urutan ayat, yang menyusun urutan huruf, itu Kanjeng Nabi sendiri. Fatihah terdepan, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran gitu. Meskipun Iqra atau Al-Alaq turunnya terdepan, tapi peletakannya di belakang. Ani Ibni Wahab qala sami'tu Malikan. Ulama tafsir Ibnu Wahab meriwayatkan dari ucapannya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini pendiri mazhab Maliki gitu. Beliau itu anaknya sahabat Nabi yang dulu pernah didoakan barokah, umurnya barokah, ilmunya barokah, anak turunnya barokah, rizkinya barokah, umur barokah, rizki, dan barokah anak turunnya. Makanya Imam Malik, Anas, abahnya Imam Malik bin Anas ini, Anas bin Malik kan termasuk sahabat yang didoakan oleh lesannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri, sehingga Anas bin Malik umurnya panjang. Nanti kapan-kapan saya ceritakan sejarahnya Anas bin Malik ini, umurnya berapa tahun, anaknya berapa, itu nanti saya ceritakan, karena sekarang bukan temanya bahas itu ya. Anas bin Malik ini punya anak 99, semuanya hafizul Quran, semua hafal Quran semuanya, jadi ulama besar, termasuk diantaranya adalah Imam Malik bin Anas ini. Umurnya panjang Anas bin Malik, terus sahabat terkaya, dan jadi umurnya barokah, rizkinya barokah, dan anaknya barokah, anaknya jadi ulama besar semua. Imam Malik bin Anas mengatakan gini, katanya Ibnu Wahab sami'tu Malikan, aku pernah dengar Imam Malik yaqul berkata, innama ullifal Qur'anu ala ma kanu yasma'unahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya susunan Al-Qur'an, surat terdepan, kemudian ayatnya itu disusun sesuai apa yang didengar oleh para sahabat Nabi dari lesannya Rasulullah SAW. Karena banyak para sahabat itu belajar Al-Quran ya Fatihah dulu karena kebutuhan sholat. Jadi Fatihah ditaruh di terdepan. Jadi sahabat Nabi menyusun Al-Quran, menjadikan mushaf itu sesuai apa yang mereka dengar dari Nabi terlebih dahulu. Karena mereka setiap masuk Islam diajari Fatihah dulu, akhirnya Fatihah ditaruh di depan. Ada yang bilang kayak gitu. Kemudian Baqarah baru diajari sama Kanjeng Nabi apa.
Ada riwayat lain juga, Dzakara Ibnul Ambari fi kitabihir Raddi. Imam Ibnul Ambari dalam kitabnya yang bernama Kitab Ar-Raddi, beliau mengatakan innallaha ta'ala anzalal qur'ana jumlatan ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an 30 juz secara global ke langit dunia. Setelah 30 juz ada di langit dunia, tsumma farraqahu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi isrina sana. Kemudian malaikat Jibril memisah-misah ayat-ayat 30 juz itu, dipisah, ditransfer ke Kanjeng Nabi dalam kasus yang berbeda-beda dalam kurun waktu 20 tahun. Globalnya 20 tahun, genapnya 23 tahun, Kanjeng Nabi wafat 63. Wa kanat surah tunzalu fi amrin yahdus. Adanya surat Al-Quran diturunkan dalam kasus-kasus yang baru datang, permasalahan-permasalahan baru yang dihadapi Nabi dengan para sahabatnya. Nih, surat itu turun dalam kejadian-kejadian yang baru datang. Wal ayat tunzalu jawaban li mustakhbirin yas'al. Sedang ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu diturunkan menjadi jawaban untuk orang yang bertanya, untuk orang yang ingin tahu ilmu agama Islam. Dia bertanya kepada Nabi, kemudian dijawab oleh Nabi pakai ayat Quran setelah didikte oleh malaikat Jibril. Wa yuqifu Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala maudhi'i surah wal ayat. Dan malaikat Jibril memberitahu Nabi tentang peletakan surat-surat dan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Yang jelas kalau malaikat Jibril memberitahu berarti itu dari Allah. Jadi tidak bisa, namanya diistilahkan bahasa kita, bahasa tauqifi. Jadi kalau kita ditanyai orang-orang, kenapa Iqra ditaruh di belakang, Fatihah di depan? Jawabannya itu sudah tauqifi, langsung dari Allah penyusunannya, bukan dibuat atau disusun oleh manusia. Fantidomus suar kantidomil ayat wal huruf. Fantidomus suar kantidomil ayat wal huruf. Susunan surat-surat Al-Quran itu sesuai susunan ayat-ayat dan huruf-hurufnya. Fakulhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khatimin nabiyyin. Semuanya itu, semua surat, semua ayat, semua huruf itu disusun dan diajarkan langsung oleh lesan mulia Rasulullah SAW an Rabbil Alamin, dari Tuhannya alam semesta yaitu Allah. Faman akhara suratan muqaddamatan, barang siapa yang mengakhirkan surat yang sudah didahulukan, au qaddama ukhra muakhkharatan, atau sengaja mendahulukan surat lain yang sudah diakhirkan, kaman afsada nadhmal ayat wa ghayyarul hurufa wal kalimat, berarti dia dianggap orang yang merusak atau mengacak-acak susunan ayat dan merubah huruf-huruf serta kalimat-kalimatnya Al-Quran secara tidak langsung, berarti dia melanggar apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh kita rubah-rubah sendiri, pingin gaul, pingin tampil beda, itu merubah susunan aja tidak boleh, apalagi merubah isinya. Kayak orang Syiah kan merubah isinya, ditambah-tambahin sendiri. Wala hujjata 'alalah ahlil haq fi taqdimil baqarah 'alal an'am wal an'am nuzilat qoblal baqarah. Tidak ada argumen bagi orang ahli hak di dalam mendahulukan surat Baqarah dari surat Al-An'am dengan alasan Al-An'am diturunkan sebelum Baqarah. Tidak boleh kayak gitu. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ukhidha anhu hadha tartibu, karena semua tartib, semua susunan surat, susunan ayat dan susunan huruf itu diambil langsung, dipelajari langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nabi ngajari sahabatnya, sahabatnya ngajari tabi'in, tabi'in ngajari tabi'in, dan tabi'in ngajari murid-muridnya, sampai nyampe ke kita. Nah, gitu. Wa huwa kana yaqulu, Nabi Muhammad SAW bilang kepada para sahabatnya gini,
Du'u hadhihi surata maudhi'a kadza wa kadza minal Qur'an. Letakkan surat ini di tempat ini, surat yang ini di tempat yang ini, surat yang itu di tempat itu. Itu Nabi semua yang bilang kepada Zaid bin Sabit dan para sahabat yang lain. Berarti nak ngawur, berarti nak disusun sendiri. Fama makna kolum, lantas gimana pengertian ucapan ulama yang mengatakan inna Utsman bin Affan jama'al Qur'an? Banyak ulama yang bilang sesungguhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an yang mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Itu pengertiannya gimana? Katanya Nabi yang menyusun. Ini kok ada ucapan ulama banyak yang bilang sesungguhnya Sayyidina Utsman bin Affan yang mengumpulkan Al-Qur'an. Fal jawabannya adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ruya anhul Qur'an wa tartibu hifdzan lawad an fil masahif. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Nabi Al-Quran dan susunannya Al-Quran hifdzan secara hafalan, lawat an fil masohif bukan secara perletakan di dalam buku-buku Al-Quran. Wa Utsman bin Affan jama'au fil mushaf ala tabqil marwi an Rasulillah SAW. Sedang Sayyidina Utsman bin Affan itu mengumpulkan ayat-ayat Quran, surat-surat Al-Quran dalam mushaf, dalam buku, lembaran, sesuai metode, sesuai praktek, sesuai cara, sesuai ilmu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Utsman sendiri sesuai apa yang beliau ketahui dari Kanjeng Nabi, jadi bukan disusun sendiri. Kenapa Sayyidina Utsman kok sampai mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Fa innal mahfudho kana mufarraqan fi sudurir rijal. Karena ayat-ayat yang dihafal oleh para sahabat itu banyak terpisah-pisah di dalam hatinya para sahabat. Sedang para sahabat pada waktu itu banyak yang wafat. Yang hafal Quran banyak yang wafat di medan pertempuran. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ini khawatir tambah kacau dan rancau, cara bacanya pun tidak benar, terus Al-Qur'annya kocar-kacir. Dulu awal mula pengumpulan Al-Quran itu terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Atas usulan Sayyidina Umar bin Khattab agar Al-Quran yang terpisah-pisah di tangan sahabat itu suruh kumpulkan jadi satu biar nak hilang wahai Abu Bakar Siddiq. Ini yang jelas agama Islam semakin tersebar ke seluruh belahan dunia. Kalau Al-Qur'annya terpisah-pisah, sana ada ayat Quran, di sana ada surat Quran, sahabat masing-masing sahabat megang sendiri-sendiri. Ini kumpulkan jadi satu aja, dikumpulkan jadi satu mushaf biar tidak hilang. Jadi Abu Bakar Siddiq tidak berani mengumpulkan karena tidak pernah disuruh oleh Kanjeng Nabi. Terus beliau istikharah ziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Akhirnya beliau ingat pesannya Rasulullah SAW. Inna Allah ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran di mulutnya Sayyidina Umar bin Khattab dan di hatinya. Dari situ Abu Bakar Siddiq mantap terus. Jadi Nabi dulu pernah bilang seperti itu. Ada riwayat Imam Tirmidzi. Kalau Allah menjadikan kebenaran ada di lidahnya Umar bin Khattab dan hatinya Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq mulai mantap. Iya. Setelah istikharah dapat lambang seperti itu, ingat pesannya Rasul. Ini kayaknya benar juga sarannya Umar ini. Ini dikumpulkan jadi satu. Terus setelah Abu Bakar Siddiq wafat, Sayyidina Utsman bin Affan, Umar bin Khattab wafat, terus Sayyidina Utsman bin Affan ini penyeragaman bacaan dan penulisan khotnya itu terjadi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Karena sahabat itu cara baca Al-Qur'annya beda-beda, karena yang masuk Islam bukan hanya orang Arab, dari non-Arab pun masuk di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya semua mushaf yang ada di tangannya para sahabat suruh kumpulin jadi satu biar seragam tulisannya. Kalau sudah seragam tulisannya, insya Allah seragam cara bacanya. Kecuali satu sahabat yang tidak mau diambil. Kalau di Syariatullah Al-Khalidah
yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang membunuh Abu Jahal di perang Badar. Orangnya cebol, Abdullah bin Mas'ud cebol. Ngangkat pedangnya Abu Jahal aja nggak kuat kok, digeret pakai tampar gitu. Kalau saya baca di Futuhatul Ilahiyah, Abdullah bin Mas'ud nggak mau. Kenapa nggak mau? Buat kenang-kenangan. Ini saya eman-eman, saya sayang, saya mushaf saya ini. Saya nggak akan saya publikasikan, wahai Utsman. Ini saya baca pribadi saya saja. Nggak saya publikasikan. Oh ya udah kayak gitu. Yang lain dikumpulkan, akhirnya dibakar. Yang nulis itu tetap Zaid bin Sabit. Yang dikte, yang mengimla itu sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Karena sahabat Sa'ad bin Mu'ad sahabat yang paling fasih mengucapkan bahasa Arab. Terus yang nulis Zaid bin Sabit. Ini jadilah mushaf yang kemudian dikenal dengan mushaf Al-Utsmani. Itu penulisannya sama, cara bacanya sama. Tapi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan itu masih belum dikasih titik, masih belum dikasih harokat. Mulai ada pemberian titik, pemberian harokat itu terjadi di zaman Khalifah Bani Umayyah yang bernama Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Bani Umayyah ke-1. Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini kemudian yang memprakarsai penyusunan harokat terlebih dahulu, yang pada saat itu ada sahabat terakhir yang masih hidup, yang belum wafat, itu ada sahabat Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu an, itu yang disuruh memprakarsai harokat. Masih belum dikasih titik, tapi dikasih harokat. Tapi meskipun tidak dikasih titik, tapi semua orang yang masuk Islam pada waktu itu tahu cara baca Al-Quran. Hanya sama Abu Aswad Ad-Du'ali dikasih harokat, tapi bentuk harokatnya ya titik gitu loh. Untuk harokat fathah kayak nulis Bismillahirrahmanirrahim, ini harokatnya kan kasroh baknya, maka dikasih titik di bawah bak. Sinnya Bismillah, ini sukun, tidak dikasih titik sama sekali. Mim kasroh, dikasih titik yang berada di bawah huruf. Allah ini fathah lamnya, dikasih titik 2 di atas huruf biar dibaca panjang. Itu hi harokat kasroh dikasih titik di bawah huruf. Untuk harokat dhamma dikasih titik yang ditaruh di depan huruf. Untuk harokat sukun tidak dikasih tanda sama sekali. Itu dulu metodenya Abu Aswad Ad-Du'ali, nyusun harokat tapi bentuknya titik semua. Dan huruf-huruf itu masih belum dikasih titik, jadi tidak bisa dibedakan mana ba, mana ta, mana ta, mana ro, mana zai, mana sin, mana shin, mana sod, mana dot, mana to, mana dho, mana dal, mana zal. Tidak bisa dibedakan. Untung kita masuk Islam sekarang. Kalau ikut zaman itu tidak tahu baca orang Indonesia. Kan belum nyampe ke Indonesia Islamnya. Baru penyusunan titik itu secara optimal dan maksimal itu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini Khalifah ke-5, Bani Umayyah ke-1. Dari garis keturunan laki-laki beliau masih turunannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan tadi, tapi dari garis ibunya beliau masih keturunan Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu mbahnya yang memprakarsai mushaf Al-Quran, sekarang cicitnya yang memodifikasi Quran. Al-Quran dimodifikasi ulang ya. Kan dari Abu Aswad Ad-Du'ali tanda harokatnya titik semua, tapi hurufnya tidak dikasih titik. Terus Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan ulama yang masih hidup zaman itu untuk merubah khot, karena khotnya dulu khot kufi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian disuruh robah khot naskhi. Khot naskhi sebagaimana kita jumpai sekarang ini namanya khot naskhi. Yang merubah khot itu Imam Wasil bin Muklah namanya. Terus yang ngasih harokat dan titik itu Imam Muhammad Khalil, gurunya Imam Sibawayh. Terus yang misa-misa Al-Quran jadi 30 juz. Yang dulu Al-Quran tidak ada jujusannya,
Tidak ada makronya, tidak ada rubuknya, seperempatnya tidak ada nisfunya. Yang misah-misah itu sehingga jadi 30 juz. Itu Imam Hajjaj bin Yusuf. Jadilah kemudian Al-Quran yang sebagaimana kita jumpai sekarang itu. Ini atas jasa beliau-beliau yang peduli tentang agama Islam. Tanpa ada beliau mungkin kita tidak tahu cara baca Al-Quran. Wong lengkap ada titik, ada harokatnya jarang dibaca. Apalagi yang tidak dikasih harokat sama titik kan ya. Buat jimat. Katanya kitab suci tidak pernah dibaca. Mudah-mudahan kita dapat barokah beliau semua, kita jadi orang yang selalu membaca Al-Quran setiap hari. Amin. Al-Fatihah. Lanjut ke cerita Sayyidina Utsman bin Affan lagi. Sayyidina Utsman bin Affan menyusun sesuai apa yang dihafal dan apa yang dipelajari dari Nabi. Fa innal mahfuz kana mufarraqan fi sudurir rijal. Karena ayat-ayat yang dihafal itu terpisah-pisah di dalam hatinya para sahabat laki-laki, wa fi sohaif ghairi kamilatin, dan di dalam lembaran-lembaran, di dalam buku-buku yang masih belum sempurna. Falyafham hadzal maqam, pahami tentang masalah ini. Rawahul Bukhari, tadi cerita 5 ayat turun di Gua Hira itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, hadis riwayat Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah pernah bilang, awwaluma budi'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shalihah. Wahyu pertama yang turun terhadap Nabi Muhammad SAW adalah melalui mimpi soleh, mimpi yang baik. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subhi. Nabi Muhammad SAW tidak melihat mimpi, tidak mengalami mimpi, kecuali mimpi itu ibarat seperti terangnya waktu subuh, terangnya waktu fajar. Semenjak dimimpi oleh malaikat Jibril, tsumma hubbiba ilail khala, akhirnya Nabi senang menyendiri, senang nyepi, senang bertapa, senang meditasi, tafakur, memikirkan galaksi alam semesta, mendekatkan diri kepada Khalik Allah. Fakana yakhlu bi ghari Hira, beliau menyendiri di Gua Hira. Wa tahaddas fihi layaliya, beliau fokus ibadah di beberapa malam zawatil adat yang jumlahnya tidak terhitung dari saking lamanya bertapa. Tsumayarji, kemudian pulang kembali ila Khadijah, menemui istrinya Siti Khadijah, wa tazawwad limithliha. Setelah pulang berarti bekalnya habis kan. Bawa bekal lagi, persiapan makanan untuk bertapa lagi. Hatta ja'aul haq, sampai beliau didatangi oleh malaikat Jibril utusan Allah, wa huwa fi ghari Hira, pada saat di Gua Hira, faja'aul malak faqala lahu Iqra. Cerita selanjutnya akan saya ceritakan di pertemuan besok insyaallah. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni
wala quwwatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.